dapat lepas dari suatu benda yang berasal dari tekstil. Bahkan banyak benda-benda di sekeliling kita yang terdiri dari tekstil. Contohnya pakaian, keset, kain adat, dan lain sebagainya yang terbuat dari bahan tekstil, baik itu tekstil struktur maupun tekstil jenis lainnya. Pada dasarnya, tekstil memang sudah berkembang sejak adanya kebudayaan daerah yang mempergunakan kain-kain daerah yang masih sederhana dan berawal dari serat-serat tumbuhan yang mudah rapuh. Namun, karena kerapuhan dari serat tersebut, maka untuk menguatkan bahan tekstil dibuatlah serat-serat sintetik yang lebih kuat untuk membuat suatu kain. Oh iya Decius, berbicara tentang tekstil, keberadaan tekstil tidak lepas dari seorang wirausahawan, yaitu seorang yang memulai usahanya. Jika dikaitkan dengan tekstil, maka seorang wirausahawan harus mengetahui seluk-beluk tekstil, serta keinginan konsumen dan pasar yang dapat mendukung suatu keberhasilan dari usaha tekstil yang akan dijalankan loh. Setelah melakukan banyak upaya, sebelum abad ke-7 sebelum Masehi, mereka berhasil menemukan serat. Nah, dari sini titik balik dari sejarah tekstil. Penelitian mengatakan bahwa orang terdahulu berhasil membuat kain untuk dipakai sebelum 500.000 tahun yang lalu. Pada awal sejarah tekstil, jarum dibuat dengan menggunakan kayu dan berbagai kayu keras alami Decius. Tetapi kemudian, tepat sebelum 40.000 tahun yang lalu, jarum jahit sudah mulai dibuat yang cukup bagus untuk menjahit kain. Itu di Cina, tekstil pertama kali disebarkan dan kemudian diperluas di anak benua India dan Afrika. Penelitian menyebutkan wool dan serat sutra pertama kali ditemukan sebelum serat kapas, dan semua serat tersedia di anak benua India dan perdagangan Arab dengan kain ini, dan mereka mengekspornya ke berbagai negara Eropa loh. Di tangan serat sutra dan revolusi kain sutra, jalan sutra diciptakan untuk pertama kalinya dalam sejarah tekstil. Jalan ini merupakan jalan perdagangan di mana para pedagang dari Cina, Mesir, anak benua India, Arab, Persia, dan Roma yang saling berhubungan dengan masalah bisnis tekstil mereka. Oke, next Decius, setelah kita tahu sejarah mengenai tekstil, sekarang kita akan membahas apa sih kegunaan dari pakaian. Teman-teman Decius ada yang tahu apa kegunaan pakaian? Pada hakikatnya, pakaian harus melindungi dari angin, hujan, panas, atau dingin, juga dari cedera. Pakaian kerja, lalu pakaian juga harus fungsional, misalnya tahan pakai dengan kekuatan tarik dan tidak luntur. Pakaian juga harus menunjukkan kualitas fisiologis seperti nyaman dipakai, dapat ditoleransi dengan baik oleh kulit, dan higienis tentunya. Selain itu, pakaian harus mudah dicuci, dibersihkan, serta disetrika. Setelah itu, pakaian harus mewakili warna, jenis, bahan, dan kualitas bahannya. Dan pakaian memiliki nilai simbolis, pendiam, remaja, trendy, sportif, dan lain-lain. Saat ini, kualitas fungsional pakaian tidak lagi memainkan peran penting, kecuali untuk pakaian kerja dan pakaian olahraga. Konsumen sangat memperhatikan kualitas representasi bagi banyak orang. Pakaian berkontribusi besar pada pengembangan identitas dan harga diri, apalagi untuk pakaian anak muda menempati urutan tinggi, karena merupakan ekspresi dari gaya hidup tertentu. Pakaian mempengaruhi kesehatan dan lingkungan kita, Decius. Dan juga saat membahas pentingnya sandang, fakta-fakta ini juga harus dianalisis. Oke Decius, selain itu, bagaimana sih kriteria tekstil yang sehat dan dapat diterima di masyarakat? Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu produksi, ekologis termasuk bahan mentah, udara, air, energi, sumber daya, dan mineral. Yang kedua, penggunaan dan daya tahan. Ketiga, pembersihan yang dapat diterima lingkungan, yaitu mencuci, alih-alih dry cleaning. Yang keempat, dapat didaur ulang. Dan kelima, keadaan produksi yang dapat diterima secara sosial. Keenam, tidak ada kerja paksa tapi pekerjaan sukarela. Ketujuh, tidak ada unsur diskriminasi. Kedelapan, tidak ada pekerjaan yang di bawah umur. Dan kesembilan, gaji yang memandai. 10, jam kerja yang memandai kurang dari 48 jam per minggu. Dan 11, dapat diterima tidak menurunkan kondisi kerja. Dan yang terakhir, ketaatan pada hukum industri. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diketahui. Terdapat pula tekstil yang merusak kesehatan.
diolah dengan formaldehida ternyata juga dapat mengiritasi saluran pernapasan dan juga menyebabkan alergi. Yang ketiga, pakaian dapat menghambat pernapasan normal kulit Laeditius. Dan yang keempat, pakaian yang terlalu ketat dapat merusak organ paru-paru dan usus dan menyebabkan erupsi kulit dan kelumpuhan saraf, seperti jeans yang terlalu ketat. Yang kelima, rok mini atau bagian perut yang tidak tertutup bisa membuat seseorang masuk angin, terutama untuk perempuan. Wah, ternyata bahaya juga ya kalau pabrik tekstil yang gak bisa bijak dalam proses memproduksi tekstilnya. Baik Edusius, sekarang kita lanjut ke bahasa selanjutnya. Tapi sebelum lanjut, kalian tahu gak sih apa aja bahan dasar tekstil serat? Oke, sekarang kita bahas yuk, apa aja sih bahan dasar tekstil serat? Bahan pertama tekstil yaitu kapas. Kapas adalah tanaman serat terpenting dan kemungkinan besar akan mempertahankan posisi terdepan karena kualitasnya yang sangat baik. Bahan yang terbuat dari serat ini bernapas dan dapat mengikat kelembaban hingga 24% Laeditius dari beratnya tanpa terasa lembab, dan juga memiliki kekuatan tarik dan tahan pakai, tidak mengisi sendiri secara elektrostatis, rasa nyaman di kulit dan mudah dirawat. Tetapi penanaman kapas dan pemprosesannya menimbulkan beberapa masalah, seperti tanaman menuntut iklim, tanah, dan sumber daya air yang tinggi, pupuk, insektisida, dan bahan layu dalam jumlah besar digunakan untuk budidaya. Di tingkat global, sekitar 1/5 dari semua pupuk dan pestisida yang digunakan di ladang kapas. Umumnya dipraktikkan monokultural tanpa rotasi tanaman. Selanjutnya yaitu linen. Tahukah Edusius mengenai kain linen? Kain linen merupakan salah jenis kain yang sangat populer Laeditius. Ini karena linen adalah salah satu kain yang paling ideal untuk suhu panas maupun suhu dingin. Terbuat dari serat rami, linen adalah salah satu tekstil tertua di dunia. Dulunya kain linen sering digunakan untuk membungkus tubuh mumi di Mesir. Saat ini, linen banyak digunakan untuk bahan membuat pakaian, spray, gorden, taplak meja, bantal, karpet, tali, dan masih banyak lagi. Bahan linen merupakan produk tekstil yang sangat kuat dan ringan yang terbuat dari serat rami yang memiliki tekstur yang tebal. Permukaannya nampak halus dan bersifat kaku. Rami merupakan tanaman yang telah dibudidayakan di hampir setiap negara di dunia. Jenis kain ini dapat bertahan hingga puluhan tahun apabila dirawat dengan baik Laeditius. Ketiga yaitu rami. Rami juga merupakan tanaman budidaya tua dan kemungkinan dibawa ke Eropa oleh orang Romawi. Di Jerman, penanamannya sudah lama dilarang, tetapi sekarang varietas yang mengandung THC tetrahydrocannabinol ganja dalam jumlah kecil tetapi masih diizinkan dan dianggap bernilai ekonomis, seperti linen secara ekologis tidak mengganggu dan tahan terhadap robekan, tetapi tidak untuk menggosok. Tapi seratnya lebih kasar dari linen, kainnya mudah kusut dan tidak putih seluruhnya karena sulit untuk memutihkan. Lanjut yang keempat, ada bahan wool. Wool menambahkan hingga hanya 5% dari produksi serat di seluruh dunia. Di Eropa, hanya sebagian kecil dari permintaan yang ada yang dapat ditutupi oleh produksi dalam negeri. Sisanya diimpor, kebanyakan dari Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Uruguay. Tempat domba dipelihara dalam kawanan besar untuk menghindari infeksi hama. Digunakan insektisida yang menempel pada partikel lanolin, wool feed, untuk industri pengolahan wool. Pembuangan limbah cair dari pencucian wool merupakan masalah besar. Meskipun akhir-akhir ini pakaian wool kebanyakan untuk bayi yang sesuai dengan kriteria ketat Demeter telah diproduksi. Yang terakhir, ada bahan sutra nih. Apa yang Edusius ketahui mengenai sutra? Baik Edusius, lebih lengkapnya selama lebih dari 5.000 tahun sutra mulberry telah menjadi serat alami yang paling berharga dan paling mewah. Berkat publisitas dan pasokan yang sesuai, daya beli orang Eropa telah memicu ledakan sutra yang nyata. Dari tahun 1975 hingga 1995, produksi sutra meningkat lebih dari 2 kali lipat loh. Di negara-negara
memiliki spesialisasi dalam budidaya ular sutra. Dengan cepat, tawaran tersebut melebihi permintaan. Akibatnya, hingga saat ini terlalu banyak sutra yang diproduksi dan dijual dengan harga dumping. Perkembangan ini menimbulkan masalah serius bagi para produsen. Wah, gimana nih Desius? Sudah paham kan mengenai tekstil? Seperti nama pembelajaran kali ini, kita membahas mengenai pemahaman tekstil mulai dari pengertiannya, kegunaannya, industri tekstil yang baik dan diterima di masyarakat, serta industri tekstil yang buruk, serta bahan dasar tekstil. Wah, Desius, tidak terasa ya sudah beberapa menit kita bersama. Sayangnya, kita harus mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya untuk Edusius semua. Dan jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang tertera di LMS. Sampai jumpa di part selanjutnya.